Halo saudara dan sahabatku yang terkasih, jumpa lagi bersama saya, Pendeta Rudi Rahabeat dari Tanah Tinggi di Kota Ambon. Perkenalkan saya pada kesempatan ini, pertama sekali menyampaikan selamat memperingati Isra Miraj bagi saudara dan sahabatku umat muslim dimanapun berada. Semoga perayaan hari-hari keagamaan semakin meningkatkan kualitas spiritualitas kita sebagai orang-orang beriman. Dan dalam kaitan penghayatan hari-hari keagamaan atau secara khusus bagi umat Kristiani, kita akan memasuki apa yang disebut sebagai minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus, atau ada juga yang menggunakan istilah minggu-minggu Prapaskah. Secara tradisi gereja, kita akan menjalani 7 minggu sengsara atau 7 minggu Prapaskah yang diawali pada hari Minggu besok, tanggal 19 Februari. Dan akan terus kita hayati sepanjang 7 minggu, yaitu sampai tanggal 2 April. Dan kemudian akan berpuncak kepada perayaan Paskah yang jatuh pada tanggal 9 April pada hari Minggu 2023. Dan diawali dengan peristiwa Jumat Agung, yaitu peristiwa kematian Tuhan Yesus. Nah, saudara dan sahabatku yang terkasih, pada kesempatan ini saya mau mengajak kita semua, khususnya umat Kristiani dimanapun Anda berada, untuk mari kita menyiapkan diri kita, menyiapkan hati kita, menyiapkan hidup kita untuk memasuki minggu-minggu Prapaskah atau minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus dengan penuh penghayatan. Nah, tentu saja ketika gereja menempatkan minggu-minggu selama 7 minggu itu sebagai minggu penghayatan kesengsaraan Tuhan Yesus atau penderitaan Tuhan Yesus, maka ada harapan, ada tujuan dari kalender liturgi yang sedemikian. Dan kalau boleh saya ringkas bahwa tujuan dari penghayatan minggu-minggu Prapaskah atau minggu-minggu sengsara Tuhan adalah kita betul-betul fokus kepada Kristus. Ya, kita betul-betul menghayati arti dan makna Kristus dalam hidup beriman kita. Dan penghayatan tentang Kristus itu telah kita awali dengan penghayatan tentang kelahirannya, dan tentu saja juga karyanya. Dan dalam minggu-minggu Prapaskah atau minggu-minggu sengsara ini kita akan menghayati kisah penderitaannya, suffering, kisah sengsaranya. Nah, tentu saja saudara dan sahabat sekalian, kita berharap bahwa sebagai orang Kristen, kita betul-betul memiliki ketahanan iman. Kenapa saya katakan demikian? Karena menjadi Kristen adalah memikul salib. Menjadi Kristen adalah mengambil risiko. Menjadi Kristen adalah pengorbanan. Nah, barang siapa yang mengaku diri sebagai orang Kristen tetapi dia tidak mau berkorban untuk sesamanya, untuk dunia ini, maka saya rasa dia sedang keliru memaknai kekristenannya. Mengaku sebagai orang Kristen berarti bersedia untuk menghadapi resiko dan melewati via dolorosa atau jalan-jalan yang sengsara. Jadi kalau saudara dan sahabat sekalian hanya berpikir tentang jalan tol, hidup yang mulus, yang lurus, seakan-akan tanpa beban, tanpa masalah, maka saya rasa Anda sedang salah jalan sebagai orang Kristen. Tetapi tentu saja kita tidak sedang mengglorifikasi penderitaan. Seakan-akan penderitaan itu adalah tujuan kehidupan. Oh tidak, bukan maksud itu. Tapi penderitaan adalah bagian dari realitas yang harus kita hadapi. Kenapa? Karena Tuhan yang kita percaya
yaitu Yesus Kristus, telah melewati jalan itu. Dia berkorban untuk kita. Dia mengambil risiko yang mestinya kita ambil. Nah, itu saripati ya dari penghayatan Minggu Sengsara Tuhan. Begitu dia mengasihi kita, sehingga ia rela memikul salib, bahkan tersalib untuk menyelamatkan manusia. Sekali lagi, saudara dan sahabatku yang terkasih, siapkanlah diri kita, pribadi kita, keluarga-keluarga kita, jemaat-jemaat kita, untuk betul-betul masuk dalam penghayatan yang mendalam tentang minggu-minggu Prapaskah atau minggu-minggu Sengsara Tuhan. Sehingga itu bukan sebuah rutinitas yang kita jalani, tapi betul-betul sebuah akta liturgis yang kita hidupi. Dia tidak berakhir hanya di hari Minggu, tetapi justru dia mendapat makna dalam kehidupan sehari-hari. Ketika misalnya pada Minggu Prapaskah atau Minggu Sengsara yang pertama besok, ada tema Estomihi yang terambil dari Mazmur ya, Mazmur 31 ya. Saudara-saudara sekalian, saya ingin membacakannya buat kita. Mazmur 31 ayat 3 bagian B. Jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindunganku, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Jadilah bagiku gunung batu. Satu metafora tentang kepada siapa kita berlindung. Ini merupakan Mazmur Daud, dan konteks atau konteks historis dari metafor ini tidak bisa dilepaskan dari masyarakat Timur Tengah pada waktu itu, yang sering juga diwarnai dengan perang, yang oleh karena itu orang-orang membutuhkan perlindungan dari misalnya anak panah ya. Dan di balik gunung batu itu ada keselamatan, ada jaminan bahwa seorang akan terhindar dari ancaman. Tetapi bahwa ancaman atau anak panah pasti ada. Dan jika kalau ingin selamat, maka berlarilah ke gunung batu yang bisa membuat kita terhindar atau terbebas dari ancaman ataupun dari kesulitan. Nah, pemazmur mengambil metafor itu untuk menegaskan bahwa di tengah ancaman, di tengah tantangan, di tengah kesulitan, di tengah kengerian hidup, berlarilah pada gunung batu kehidupan, yaitu Allah di dalam Kristus. Datanglah dan temukanlah kuasa yang menyelamatkan. Jangan lari kepada kekuatan yang lain. Datanglah kepada gunung batu itu. Ya, simbolisasi dari kuasa Allah, kasih Allah di dalam Kristus. Oleh sebab itu, saudara dan sahabatku yang terkasih, umat Kristiani dimanapun saudara berada, sekali lagi pada kesempatan yang berbahagia ini saya hendak menyentuh hati kita semua untuk mari siapkan hati kita, hidup kita, keluarga-keluarga kita untuk memasuki minggu-minggu Prapaskah atau minggu-minggu Sengsara Tuhan yang akan kita lalui sepanjang atau sebanyak 7 minggu ya, dan akan berpuncak pada perayaan Paskah pada hari Minggu tanggal 9 April tahun 2023. Demikian dulu saudara dan sahabatku yang terkasih. Semoga penghayatan kita terhadap pengorbanan Kristus, teladan jalan Via Dolorosa yang ia tempuh,
membuat kita lebih berani untuk menghadapi tantangan, ancaman, kesulitan. Dan kita percaya bahwa Ia tidak berakhir di salib. Ia mati untuk kita. Tetapi Ia bangkit untuk memberikan penegasan bahwa Ia hidup kekal. Dan Ia akan selalu menyertai kita. Dan memberi kepada kita keselamatan kekal itu. Saya yakin dan percaya bahwa ketika kita sungguh-sungguh menghayati minggu-minggu prapaskah atau minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus sepanjang 7 minggu atau 7 pekan ini, bangunan spiritualitas kita semakin kokoh. Daya tahan kita, resiliensi kita, ketangguhan kita untuk menghadapi turbulensi hidup, goncangan hidup, persoalan hidup, kita akan selalu bisa menjaga balance, keseimbangan. Dan lebih daripada itu, kita tidak sekedar menjaga keseimbangan, tapi kita membuat keseimbangan hidup secara pribadi, keseimbangan sosial, keseimbangan publik yang menjamin tatanan hidup bersama yang lebih adil, yang lebih sejahtera bagi semua. Itu adalah agenda kita, itu adalah panggilan kita. Bahwa minggu-minggu sengsara, kita tidak hanya menghayati tentang pengorbanan Kristus, tapi kita juga berkorban untuk menjadi berkat bagi dunia ini, bagi keluarga kita. Dan kita terus mengembangkan vitalitas hidup. Hidup yang tidak apatis, hidup yang tidak monoton, hidup yang tidak mengejar kenyamanan semu, hidup yang tidak mencari kepuasan diri sendiri. Sebagaimana Kristus datang untuk mencari yang terhilang, untuk membalut yang terluka. Kita pun demikian. Kita ada, hidup bermakna ketika kita berani berkorban, keluar dari zona nyaman kita, ada bersama-sama dalam suatu solidaritas yang saling menghidupkan, yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Terima kasih saudara dan sahabatku. Tetap semangat. Salam buat semua keluarga. Kita tetap saudara dan sahabat. Kita tetap saling mendoakan. Tuhan memberkati.